Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Mama Muda Zaman Now. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan hal basic, yaitu tentang order book pada trading saham. Sebelum kalian trading saham, kalian tuh harus paham betul tentang bagian-bagian apa saja sih dari order book. Kemudian bagaimana sih cara last price atau close dari sebuah harga saham itu terbentuk. Nah, jadi kalian gak akan bingung kalau misalnya kalian nanti mau melakukan penjualan di harga berapa. Oke guys, tonton terus ya video ini sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, selamat belajar and thanks for watching. Masing-masing online trading saham pasti mempunyai order book, walaupun tampilannya sedikit berbeda antara satu online trading dengan online trading lainnya. Tetapi intinya sih sama. Order book itu adalah sebuah tampilan untuk kita bisa melakukan pemesanan. Nah, di dalam order book itu menginformasikan tentang harga saham. Ada harga pembukaan, ada harga tertingginya, ada harga terendahnya, dan juga harga penutupannya. Selain harga, order book juga menampilkan tentang volume, yaitu tentang volume transaksi total dan juga volume antrian lot pada masing-masing harga. Nah, oke, langsung aja kita bedah order book dari saham Zing pada aplikasi iPod. Aku melakukan screenshot order book saham Zing ini pada tanggal 3 Desember jam 10.15 WITA. Oke, sekarang kita akan fokus ke bagian yang aku highlight ini dulu ya. Informasi paling penting dan pertama kali yang kita lihat dari sebuah order book adalah harga terakhir atau last price, atau bisa juga disebut dengan close. Nah, untuk saham Zing ini last price-nya berada di harga 176. Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira saham Zing ini naik atau turun ya? Nah, kalian bisa melihat di persentase change di sini. Atau bisa juga kalian melihat harga open-nya. Bisa kalian lihat di sebelah sini. Informasi berikutnya yang bisa kita pertimbangkan dalam membeli saham yaitu tentang harga low-nya, yaitu harga terendah hingga saat ini. Nah, di saham Zing, harga low-nya itu 171, which is itu sama dengan harga pembukaannya. Nah, berarti saham Zing ini mengalami kenaikan harga dari sejak harga pembukaannya dan tidak pernah turun di bawah harga pembukaan. Oke, informasi penting lainnya yaitu tentang high. High adalah harga tertinggi hingga saat itu ya. Pada pukul 10.15, harga saham Zing pernah mencapai harga tertingginya di 177. Kemudian sekarang harga lastnya satu tik di bawah high-nya yaitu di 176. Pref di sini maksudnya adalah previous atau harga penutupan saham Zing sehari sebelumnya. Previous price ini dipakai sebagai acuan untuk mengukur perubahan harga saham. Nah, pada saat previous kemarin kan penutupannya 170, kemudian last price sekarang 176. Jadi, dari 170 ke 176, saham Zing mengalami perubahan sebesar 6 poin atau 3,5%. Jadi, sudah jelas ya bahwa perubahan harga atau persentase change di sini diukur dari previous price ke harga last yang sekarang, bukan dari harga open ke harga last price. Sekarang aku tampilkan screenshot saham Zing di jam 14.59 WITA. Nah, coba kalian cari apa perbedaannya order book di jam sekarang sama di jam sebelumnya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, supaya aku bisa tahu bahwa kalian sudah memahami order book ini dengan baik. Selain data tentang harga yang sudah kita bahas tadi, di order book ini juga menampilkan informasi mengenai volume, baik itu volume total dari transaksi yang done maupun volume transaksi yang sedang diantrikan, baik itu di antrian bid maupun di antrian offer atau ask. Oke, sebelum masuk ke penjelasan mengenai bid dan offer, aku mau memberikan contoh screenshot dari order book perusahaan sekuritas yang lain supaya kalian benar-benar bisa membaca order book ini dengan baik dan benar. Nah, ini adalah screenshot dari order book saham Zing pada aplikasi POMS yaitu milik Phillip Sekuritas. Intinya order book itu semuanya sama sih, sama-sama menampilkan informasi harga, perubahan harga, dan juga
volume, baik itu volume total dan juga volume antrian untuk harga di masing-masing bid dan offernya. Oke, kalian coba cermati dan analisa sendiri ya. Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian bid versus offer. Nah, offer ini kadang-kadang disebut juga sebagai AS di beberapa sekuritas saham. Kita mulai dari bid ya. Bid itu bisa diartikan sebagai penawaran beli, minat beli, atau antri beli. Sedangkan offer atau AS bisa diartikan sebagai penawaran jual, minat jual, atau antri jual. Tampilan harga bid dan offer ini dipisah menjadi dua kolom. Kolom kiri berisi harga bid dan di kolom kanan berisi harga offer. Nah, untuk susunan harganya di kolom bid, kalau kita melihat dari baris bawah ke atas, dimulai dari harga rendah, kemudian semakin ke atas semakin tinggi. Tetapi di kolom offer justru kebalikannya. Kalau kita melihat dari baris bawah ke atas, nah di baris bawah itu adalah penawaran harga jual yang cukup tinggi, kemudian semakin ke atas, penawaran jualnya semakin rendah. Jadi, harga bid tertinggi dan harga offer terendah itu selalu berada di baris pertama. Harga tertinggi di kolom bid itu bisa juga disebut dengan best bid price. Nah, sedangkan harga terendah di kolom offer disebut dengan best offer price. Nah, kalau kita melihat dari contoh saham Zinc, best bid price-nya berada di 173 dan best offer price berada di 174. Saat ini, harga list price-nya berada di harga offer. Artinya, jika kalian ingin mendapatkan barang secara cepat, kalian harus membeli saham Zinc ini di harga offer. Atau bisa juga disebut dengan istilah hajar kanan. Dari sisi penjual saham, kalau kalian ingin menjual saham dengan cepat, dan kalian ngerasa antrian di harga 174 ini masih banyak, kalian bisa melakukan hajar kiri atau menjual di harga bid yaitu sebesar 173. Nah, nanti pada saat seorang penjual menjual di harga bid, otomatis harga list price-nya berubah menjadi 173. Nah, perhatikan perubahan list price. Sekarang harga berubah ke 173 dari harga 174. Itu artinya ada penjual yang melakukan penjualan di harga bid sebesar 173. Nah, sekarang kemudian harga naik lagi ke 174. Bahkan antrian lot di over 174 sudah dibabat habis dimakan oleh pembeli yang rela membeli di harga 174. Akhirnya, best bid price pun berubah menjadi 174 dan harga terus naik ke harga 175. Namun, tetap saja ada aja sisi penjual yang nggak sabar untuk menjual sahamnya karena melihat antrian di 175 ini lotnya masih banyak, yaitu sebesar 515 ribuan lot. Akhirnya penjual saham pun melakukan hajar kiri, yaitu menjual saham di harga bid sebesar 174 dan list price pun berubah menjadi 174 lagi. Bid lot atau bid volume adalah kolom yang menampilkan jumlah lot yang masih open pada masing-masing harga. Bid lot akan berkurang setiap ada orang yang menjual saham di harga bid. Apabila bid lot ini habis, maka harga akan turun. Logikanya, semakin banyak orang yang menjual barang di harga bid, maka harga akan semakin rendah karena terlalu banyak suplai. Oke, sekarang kita akan membahas tentang OVOL atau over volume, atau ada juga yang menyebut sebagai SVOL, yaitu volume untuk harga penjualan atau sell. Nah, kolom over volume ini menampilkan jumlah lot offer di harga tertentu yang masih open. Nah, over volume ini akan berkurang apabila ada yang membeli saham di harga offer. Jika minat pembeli besar terhadap sebuah saham tersebut, biasanya harga offer ini akan dimakan habis. Istilahnya karena banyak demand, banyak peminat, maka harga akan semakin mahal. Kemudian ada pertanyaan, benarkah jika antrian lot di bid lebih besar, artinya saham akan naik? Terus kalau misalnya antrian lot di offernya lebih besar, artinya saham akan turun? Ya nggak gitu juga, Bambang.
Emang sih, bid itu kan artinya minat beli, dan offer itu artinya minat jual. Nah, yang namanya minat beli kan belum tentu berarti pasti dapat barang. Dan yang namanya minat jual juga belum berarti pasti laku dong di harga yang dia tawarkan. Kita sebelumnya udah ngebahas tentang pembentukan list price, yaitu di harga bid dan offer. Dengan kata lain, bid atau minat beli akan terlaksana hanya kalau ada pihak lain yang menjual saham di harga bid tersebut. Nah, sementara offer atau minat jual akan terlaksana kalau ada pihak lain yang membeli saham di harga offer. Nah, masalahnya, sebelum minat beli atau minat jual ini terlaksana, banyak hal yang bisa terjadi yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebelum bid dan offer itu terlaksana, kita bisa membatalkan atau withdraw atau merubah atau amen. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan ketidaktahuan para trader tentang hal ini. Jadi mereka memasang bid lot palsu. Jadi seakan-akan biar minat beli terhadap saham itu tuh besar. Kemudian tiba-tiba lotnya tuh menghilang. Kita bisa menyebutnya dengan lot siluman. Jadi sebelumnya ribuan, terus tiba-tiba jadi hilang gitu aja. Dan itu sering terjadi di saham-saham yang lagi digoreng. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai fraksi harga. Fraksi harga itu artinya adalah rentang perubahan harga. Nah, kalau kita lihat di contoh saham BCA dan BRI, kalian bisa ngelihat nggak perbedaan dari masing-masing baris harga? Untuk saham BCA, perubahan harganya sebesar 25, sedangkan saham BRI perubahan per harganya sebesar Rp10. Kenapa bisa beda ya antara perubahan harga BCA dan harga BRI? Itu semua karena adanya ketentuan dari BEI yang mengatur tentang fraksi harga yang didasarkan pada pengelompokan harga. Nah, kalian bisa lihat tabelnya di sini. Oke guys, itu tadi penjelasan dari aku mengenai order book pada trading saham. Semoga video ini memberikan pencerahan ya buat kalian dan semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman kalian yang lagi belajar saham juga. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!